Jadi dia bertahap pangsang audio-audionya sampai 1 M itu ada. Nah yang sekarang nih gue lagi garap sekaligus nih dia bisa 500. Ya. Salam inspirasi, selamat datang lagi ke acara kita yang berikutnya, yaitu dengan Papa Beruang. Tamu hari ini adalah tamu yang luar biasa. Kenapa? Dia belajar cuma dengerin suara sampai ke Jerman, Malaysia, Surabaya. Ngapain sih jauh-jauh? Ternyata dia dapat cuan dari bikin audio mobil. Siapakah dia? Om Suryadi dari Surdynamic. Om Sur, apa kabar Om Sur? Ya, baik-baik. Gimana? Oh, masih biasa dengan kami Diki Stefanus dan Om Wahyu Darsito. Papa Beruang, Papa dan Beruang, beda. Beruang 1, Beruang 2. Siap. Oke. Ganti. Om Sur, pertanyaan pertama Om. Hal yang paling aneh ketika konsumen datang ke tempat Om? Paling aneh? Paling lucu lah sebenarnya. Oh, paling lucu. Ya, sebenarnya banyak sih ya yang kayak gini ya. Jadi pas lagi selesai pemasangan sudah kelar semuanya. Nah, saya mau bikin bond apa? Dibilang, oh nggak usah deh bikin bond. Itu bikin rusuh. Kenapa ya? Supaya nggak ketahuan bininya katanya. Ada juga bondnya disobek. Itu banyak tuh yang kayak gitu kasus-kasusnya tuh. Cuman makin lama ya kita udah tahu lah. Ada juga nilainya ada dikecilin. Ada. Banyak lah yang kayak gitu kasus-kasusnya lucu-lucu. Ini kalau acara ditonton sama istri-istri bahaya. Oh iya nih. Oke, kalau dari bicara itu tentu berarti barang yang dijual ini bukan barang kaleng-kaleng ya Om ya. Om, perkenalkan diri Om. Om itu siapa sih Om? Saya nih Suryadi Susanto. Nah, saya ini pemilik salah satu pemilik toko Dynamic Auto Sound di Sunter ya. Jadi saya instalasi audio mobil di daerah Sunter. Kita udah cukup lama lah ya, dari tahun 2000. Ini luar biasa loh, tahun 2000 dan kita berhasil. Walaupun subscriber kami baru 4, kami berhasil melakukan yang luar biasa. Jadi jangan lupa subscribe. Oh pasti dong. Oh thank you. Om, pertanyaannya adalah kenapa sih Om mau terjun ke dunia ini? Kenapa terjun ke dunia salon ya orang bilang? Agak aneh tuh salon. Audio mobil. Banyak salon, bengkel, toko audio mobil, banyak nama-namanya gitu. Ceritain dikit dong Om, kenapa sih asal muasal Om mau terjun ke dunia ini? Nah, asal muasalnya gini, sebenarnya gue nggak gitu suka, awalnya nggak begini passion sama audio mobil loh. Jadi ngindarin lah itu dulu malah. Cuman ya ini dari orang tua ya, dari tahun 85. Ya kan? Nah, jadi saya coba-coba dipanggil nyobain. Nah, ini menarik juga nih, jadi passion gitu loh. Karena nggak ngebosenin gitu loh. Selalu ada produk baru-baru, terus teknologi baru. Nah, kalau gue kan orangnya suka ngebosenin tuh. Monoton bosen. Nah, ini beda gitu loh, audio mobil. Nah, jadi ya kita terusin gitu, generasi kedua lah gitu. Wih, second gen sama Om. Saya second gen juga, cuma tukang AC masalahnya. Sedikit beda tapi kurang lebih sama. Pertanyaannya Om, kalau misalnya nggak ngebosonin, emang belajar ilmunya bagaimana Om? Apakah belajar di luar atau memang menekuni pekerjaan yang berulang-ulang ini? Nah, jadi awalnya ya kalau gue sih kan suka teknologi ya. Kadang-kadang kayak semacam head unit gini. Tiap tahun tuh ganti model. Selalu ikutin teknologi. Dulu dari zamannya awal-awal tuh kaset. Kan lagi ngetren. Terus udah gitu muncul lagi CD. Nah, terus udah gitu sekarang USB. Terus ngelambai sekarang lagi ngetren nih streaming. Jadi pakai wifi streaming musik dan iRes. Dari situ makin lama, wah teknologinya nggak ngebosen ini, ikutin terus. Nah udah gitu, nggak hanya itu, gue sampai belajar gitu, training. Jadi ada sekolahan audio lah di sini. Cuman udah dari awal-awal mau tahu nih dasarnya apa dulu. Udah begitu, terus ada juga dari pemegang merek, dia ngundang dari negara lain. Jadi master audio lah dari Amerika diundang, dari Jepang diundang. Gue ikut training tuh, belajar. Oh gini ya, ikutin teknologi baru. Nah, sampai yang terakhir-terakhir ini, kan ada kontes tuh, jadi asosiasi dari Jerman. Nah, gue sampai belajar Jerman, jadi di training juri gitu. Situ kan sampai ya di mana-mana jalan lah semua sama teman-teman lah. Jadi ikutin tiap 2 tahun dia ada training. Ini gue udah 2 kali. Tahun 2016 sama 2018. Harusnya udah training lagi, cuman gara-gara COVID ya
off dulu gitu loh. Pertanyaannya ini keluar dompet sendiri atau dibayarin nih Om? Ini yang penting. Intensif. Jadi ini, jadi kerjasama sama vendor yang importer. Saya mau ikut training ini. Jadi omset berapa, saya sudah bisa ke sana. Jadi sini saya nggak bisa sendiri. Jadi dia masih ada support dari PT lain mana gitu, support toko audio, importer audio. Nah, dia yang sana. Nah, saya jadi omset berapa, saya ke sana gitu, intensif lah. Oke, jadi kayak semacam factory visit atau training dari negara ya berarti ya memangnya. Omsetnya juga dilihat berarti. Iya. Berarti Om Suri omsetnya luar biasa nih berarti Bang. Nah, Dar, gue mau nanya nih. waduh, silakan. Ini kalau dari project yang pernah dihandle yang paling mahal berapa Om? Project Ya, audio? kalau toko audio sih ada ya. Dia bertahap, dia bisa sampai jadi dia bertahap pangsang audio-audionya sampai 1 M juga ada. Nah, yang sekarang nih gue lagi garap sekaligus nih, dia bisa 500. Itu 500 apa nih Om? 500 juta. 500.000. Dan belum jadi. Itu berbulan-bulan soalnya proyeknya. Oh. Kita urut kabel, pasang peredam apa. Soalnya ini buat kontes. Dia mau ngejar Asia ya. Tadi yang kalau mobil jadi 1M itu apa tuh Om? Juara nggak? Itu mobil Alphard, dia akhirnya juara champion, juara Asia. Jadi yang diikutin itu lawannya 7 negara. Jadi kita perwakilan dari Indonesia. Jadi 7 negara itu Jepang, Malaysia, Filipina, terus Singapura, Taiwan. Jadi sebenarnya simpelnya karyanya Om Sur ini menang di level Asia nih udah nih. Udah ya, level Asia. Jadi waktu itu tahun 2018. Jadi itu finalnya di Malaysia, jurinya kan muter. Finalnya di Malaysia dan saya juga diundang buat ngejuri di sana, cuman beda kategori untuk nasional Malaysia aja. Nah, itu pengumuman juara Asianya dan itu kelasnya yang paling tinggi. Jadi King of Sound Quality Asia. Jadi hanya diambil juara satu aja, champion aja, dan budgetnya unlimited. Jadi di negara lain mah budgetnya lebih mahal ada, banyak. Apalagi negara Singapura, Taiwan itu berani-berani spendnya. Mobilnya juga canggih-canggih gitu loh. Dan ya kita yang dapat pertama gitu loh, juara 1 champion. Itu yang paling bergengsi lah. Dan itu mobilnya juga bangunnya bertahap terus. Dari pertama kali belum ada mobil, ya. Maksudnya belum ada plat nomor. Jadi dia mobilnya itu 2014, jadi 4 tahun. Jadi di improve sampai 2018. Nah, mungkin ini tadi sebenarnya kayaknya kurang lebih sama pertanyaan Kodiki sih. Jadi sampai Om nge-handle project gede kayak sekarang, apakah dulu awalnya itu langsung gede atau dari kecil dulu? Dari kecil. Dari kecil dulu ya? Iya. Itu awalnya orangnya levelnya nggak mau ikut kontes awalnya. Jadi ini lucu nih. Jadi pertama mobil dia dikenalin ya, mobil Alphard baru beli 2014, belum ada plat nomor. Ya udah saya tanya, gimana? Jadi beli, ya udah yang murah-murah aja deh, paket 10 juta pasang sehari jadi lah gitu. Nah udah gitu, udah beres, terus nggak lama temennya beli mobil Alphard juga sama. Nah udah gitu dia datang, kita kasih rincian dong, berapa? Terus saya bilang, ini mobil Alphard sebenarnya bagus buat kontes. Nah gitu. Terus temennya yang punya Alphard itu yang pasang 10 juta. Ya udah nggak usah lah, biasa aja, nggak usah ikut kontes. Nah udah gitu. Dia bilang ya udah yang biasa aja. Saya kemarin waktu itu pasang berapa ya? 30 jutaan. Oke. Ya udah deal. Jadi besokannya temennya itu datang sendiri. Nah, bilang ke saya. Yang awal beli 10 juta itu? Enggak. Yang temennya baru ngedeal 30 juta. Oh, oke. Sama-sama Alphard. Ya udah saya mau ikutin kontes deh. Jadilah 100 juta lebih. Soalnya saya suka ikut kontes. Dia bilang begitu. Oke, deal. Jadi bangun. Nah, selama 6 bulan dia ikut kontes terus. Dia dapat 12 piala selama 6 bulan. Dia ikut kontes terus. Temennya itu otomatis panas. Datanglah, saya juga mau ikut kontes. Jadi ikut kontes. Oke, kelas berapa? Mau ikut kelas mana, kan ada banyak kelas. Saya ikut kelas teman saya, samain. Ya udah ikutin samain. Jadi selama 1-2 tahun itu dua-duanya mobil 2 Alphard. Jadi temenan, ikut satu kelas, ya udah antara 1-2 dia mereka begitu. Dan sampai akhirnya
temennya itu yang awalnya ikut kontes, dia merasa ya udah mundur deh, biar dia aja yang maju, soalnya dia lebih hebat dibanding saya. Sampailah 2018 dia juara Asia. Itu banyak pengorbanan sih, sampai pintunya dipotong, platnya dibikin box, terus boxnya kita dari kayu jati, ambil dari Jepara, terus kita kerok boxnya gitu, utuh-utuh. Nah itu yang pertama kali kita, mungkin nggak tahu ya di Indonesia apa di luar, pertama kali kita di Indonesia dari kayu jati kita kerok gitu, customize. Ini seneng banget karena walaupun subscriber kami baru 3, berempat kemarin ada dokter yang add, tapi ini kita bisa ngomong langsung sama yang mengharumkan nama Indonesia ya. Jadi luar biasa bisa juara King of Asia audio tadi ya. Kok awalnya itu sih kita pialanya tahun sama subscriber kita masih banyakan pialanya. Awalnya kita dari tahun 2013. Dari tahun 2013 tuh udah juara Asia sebenarnya. Cuman nggak begitu bergengsi kelasnya. Sampai 2019 kita juara Asia terus. Oh, yang mobil tadi itu? Nggak. Mobil itu sama mobil yang lain juga. Oh. Jadi kita nggak satu mobil aja. Jadi makin lama makin ada yang ikut-ikut. Terakhir 3 mobil juara Asia. Om, pertanyaan berikutnya nih. Kita mau nanya apa tadi Om? Om Bayu ada mau nanya lagi nggak? Oke sih, silakan Om Diki. Oh, sudah. Lu gimana sih kok nanya balik? Nah, ini pertanyaan nih agak umum ya. Sebenarnya Om dari segi bisnis ini yakinnya gimana? Bukannya katanya audio mobil bawaan itu sudah bagus? Nah, memang itu salah satu tantangan ya. Kalau gue bilang sih itu kan banyak orang bilang audio sekarang sih udah bagus lah, udah enak. Bebas ada ini udah cukup lah. Karena mungkin ya mereka belum tahu gimana yang suara yang bagus sebenarnya. Nah, kita salah satunya kita kasih contoh demonya. Jadi box demonya kita kasih contohnya, terus suara hasilnya gimana kita kasih juga gitu. Jadi kita ada bukti mobil demo suruh dengar, terus kita ada demo suara kita dengar, terus kita jelasin ini suaranya lebih detail, lebih ini. Nah di customer-nya juga kita edukasi lah, jadi dia tahu oh ya suara sebenarnya kayak gini lebih bagus ya, lebih detail ya. Berarti Om, kalau kita ngomong begitu sebenarnya bahwa ternyata mobil baru itu walaupun bagus belum kalah sama modif ya, berarti menurut Om ya? Ya pasti aftermarket lah pasti lebih bagus. Nah kalau kantor Om sendiri tadi ada demo segala macam, di mana Om sekarang? Di kantor kita yang di Sunter ada demo box, jadi buat demoin kita bisa banding-bandingin sama merek-merek lain. Nah, kita ada perbandingannya. Nah, buat kalian yang nonton podcast ini, silahkan datang ke Sunter, Sur Dynamics, lu cari di Google. Nah, lu bilang sama Om Sur, gue nonton podcast lu, diskon, jangan lupa, dari Bapak beruang. Jangan lupa. Mantap, Tip. Nah, kenapa kita begitu? Karena memang seeing is believing. Nah, ini satu lagi yang gue mau kasih tahu, bahwa Sur Dynamics ini luar biasa. Kenapa? Di era pandemi begini, tapi dia masih berdaya. Dari tadi kita dengar bahwa memang nilainya itu value-nya tuh nggak sedikit. Tadi bahkan ada mobil sampai 1M. Om, kalau misalnya di tengah COVID begini, strateginya apa sih Om yang Om lakukan? Ada ngaruh nggak sih sebenarnya ke bisnisnya? Bisnis ngaruh ada pasti. Nah, kita ya paling cari solusi lah, cari ini. Paling kita gencarin di sosmed ya. Sosmed dari YouTube, Instagram, Google, ya. Kita boost di semua sononya. Kita kan audio itu kan nggak luas lah gitu barangnya, topiknya semua. Jadi kita bahas apa aja gitu. Buat nambah ilmu juga. Buat penggemar audio juga supaya nggak salah ya. Kalau ini aku terus terang aku kenal Om Sur ini dari YouTube. Nah, YouTube-nya sendiri ini luar biasa. Gua akuin itu luar biasa. Om, sekarang YouTube Om udah sampai viewernya berapa Om? Viewernya 1.050.000. Nah, ternyata Dynamic Auto Sound kalau kalian lihat ke YouTube-nya itu sudah 8.300 subscriber dengan 203 video. Gila men. Papa Bora belum subscribe, kita subscribe. Oke. Dan aktifkan lonceng juga jangan lupa.
Om, kalau Lanjut. ini ya makanya kita saling mendukung. Kenapa kita pengen tahu ini kenapa sih Om bikin YouTube? Yang lain kayaknya jarang juga bikin YouTube ya. Ada tapi nggak banyak. Kenapa Om mau turun? Padahal kan tadi kan orang bisa sampai bikin 1M, percaya Om sama Om 1M segala 500 juta. Itu kan pasti ilmunya nih ilmu ajaib. Kenapa Om mau bagi? Enggak ya. Jadi ini kalau gue bilang sih ya sekarang eranya harus berbagi ilmu ya. Jadi kita harus jelasin jadi pengetahuan kita supaya orang yang mau pencinta audio ini mau pasang atau orang yang baru mau hobi dia mau tahu gimana yang cara yang benar gitu loh. Jadi nggak salah gitu. Kan ada saya beberapa dapat customer jadi salah jadi udah pasang cuman barangnya sistemnya salah, otomatis bongkar lagi, keluar lagi 2 kali lipat. Nah dia customer sekarang kan nggak mau kayak gitu, jadi dia udah spend nggak mau berkali-kali gitu. Kira-kira kan nyesel juga gitu. Betul. Banyak yang customer yang habis berapa cuman hasilnya nggak senilai yang dia keluarkan gitu. Nah dengannya kita berbagi ilmu dari YouTube, Instagram, jadi mereka tahu gitu loh. Oh ini salah, ini benar. Oh yang benar ini. Nah mereka juga percaya ke kita lah gitu loh. Jadi kalau mau masang kita juga percaya lah. Ya nggak hanya jualan doang gitu kan. Om, kalau misalnya kita bilang begitu dari YouTube Taom, dari Instagram Dynamic Auto Sound itu dapat ini nggak Om? Dapat konsumen nggak? Oh banyak justru. Jadi kita dari sana orang customer mulai memahami cara kerja kita gimana, kualitas kerja kita gimana, mereka menghargai gitu. Jadi kita nggak asal ngomong aja, kita ada bukti, foto, video. Jadi mereka tahu, oh saya cocok nih kayaknya dengan ini. Daripada saya cari-cari, mendingan kesini aja, saya udah lihat kok profilnya. Itu kan salah satu profil kita. Cara kerjanya, barang apa, hasil suaranya. Bahkan hasil suara yang kita setel kan kita posting juga. Gimana mereka cocok ya udah, mereka jadi percaya gitu loh. Sekarang modelnya semua dari gitu. Nah, ini pertanyaannya Om. Kalau misalnya begitu, sekalian selain dapat ini Om, ya dapat AdSense ya berarti ya. Dapat AdSense, dapat customer baru ya. Canggih ya berarti. Nah, pertanyaan terakhir sebagai penutup Om. Sebutkan 4 strategi Om, 5, maaf ya. Teman gue lebih banyak lagi. Untuk 5 jari. Wah, 5 untuk berjualan ya, tips berjualan audio menurut Dynamic Auto Sound. Ya kalau saya sih ya pertama ya itu kita harus tahu produk ya, harus kenal produk yang kita harus jual itu. Jadi kenal produknya kita harus tahu, karakternya gimana, hasil suaranya gimana, keunggulannya apa, kita harus tahu dan kita bisa menyampaikan ke customer dengan benar. Jadi dengan itu kita bisa menjual ke customer supaya nggak salah sasaran gitu lah ya. Nah, terus udah gitu, kedua itu ikutin teknologi. Jadi cara settingnya kita harus ikutin teknologi. Dari zaman dulu kita hanya dengar pakai kuping aja, speaker kebalik apa enggak kita hanya dengar dari kuping. Nah sekarang udah mulai banyak tuh alat-alat. Kita pakai alat check fase untuk speaker plus minus terbalik apa enggak. Dan alat RTA, kita dulunya modal kotak gede, sekarang pakai laptop. Kita pakai alat dari Italia ya, namanya Clio Pocket. Nah itu harus kita bisa tahu jarak ke speaker, time alignment, terus equalizer, respons speaker gimana, ada yang melambung, ada yang turun, kita bisa perbaikin gitu loh. Nah dengan itu, alat panduan itu kita bisa memaksimalkan suaranya. Jadi dari itu tetap kita pakai kuping lagi hasil final tune. Nah, udah gitu ketiga, itu kita harus mengerti ya market mobil. Jadi di pasaran ada mobil baru, kita harus tahu nih salah-salahnya. Ini kekurangan mobil ini, keunggulan gini, cara bongkarnya gimana. Ini mobil baru ini kita harus hati-hati di mana, itu ada seluk-beluknya.
apa aja yang bisa di-upgrade mobil baru ini. Nah, dengan itu kita bisa kasih ilmu ke customer. Mobil ini nih, misalkan sekarang kan lagi rame Toyota Race. Nah, kita bisa info ini Toyota Race, speakernya apa aja, bisa kita ganti apa aja supaya lebih bagus pakai ini aja. Head unit di mana kita bisa ganti mobilnya apa enggak gitu. Nah itu 3 ya. Sekarang yang keempat, nah kita harus nggak hanya pergi ke toko jualan balik lagi pulang ke rumah, enggak, kita harus keluar. Jadi ikut training, jadi ada beberapa training kita harus ikut. Terus launching produk kita harus ikut. Terus udah gitu training juri apa kontes, nah kita harus ikut kontes. Jadi kita harus tahu nggak luar lingkup kita, di luar lingkup kita. Jadi seperti saya jadi ada sertifikat juri, saya ikut ngejuri mobil di Malaysia, Surabaya, atau di Jakarta. Jadi kita tahu nih peserta-peserta hasil suaranya kayak gimana, suara high end-nya kayak gimana. Jadi kita belajar dari situ. Nah, yang kelima itu kita harus kuatin sekarang modelnya sosmed ya. Jadi semua orang pasti main sosmed, YouTube lah, Instagram lah, Google lah. Nah dari itu ya kita harus mulailah memperkuat sosmed kita. Dari itu kayak gue sekarang sebelumnya cuma seminggu sekali, terus udah gitu seminggu 2 kali posting YouTube. Nah ini mau planning seminggu 3 kali supaya mumpung lagi PPKM kita harus gencar lah. Oke, thank you banget Om Sur, Anda luar biasa. Guys, kalau Anda belum tahu atau Anda pikir belum yakin, silakan langsung ke Dynamic Autosan punya YouTube. Mereka bagus banget sih menurut gue. Dan jangan lupa aktifkan lonceng, subscribe, dan sekalian juga Papa Beruang. Oke, biar kita makin menjadi beruang. Salam inspirasi, thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye.